Bang dimanipulated, bang dimanipulated, bang dimanipulated. Sabar, Bang Udin masih sibuk ngedit. Halo warga nobar yang kerjaannya ngutang sana sini demi gaya. Kayak apa kabarnya bubuhan beli sekarang bayar nanti? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan salah satu film Jason Statham yang adalah plot twistnya. Sebuah film yang cocok untuk menemani waktu gabut kalian komen sana sini minta demanipulated sampai bikin Bang Udin pusing ngeditnya. Ini dulu loh ya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Chaos. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah mobil yang melaju kencang lalu menabrak mobil yang sedang berhenti. Ternyata mobil tersebut berisi penjahat kelas kakap yang sedang dikejar polisi. Parahnya lagi, si penjahat membawa seorang sandera yang bukan sembarang sandera, melainkan putri dari seorang pejabat ternama. Merasa terpojok karena polisi berhasil mengepungnya, si penjahat pun langsung menodongkan pistol ke arah sandera dan mengancam akan menghabisinya. Melihat itu, Mamang Connors yang kali ini berperan sebagai seorang polisi bernama Connors mencoba melakukan negosiasi dengan cara baik-baik. Namun tentu saja si penjahat menolak. Saat situasi makin memanas, Connors terpaksa melepaskan tembakan. Sayangnya, peluru itu juga menembus tubuh sang sandera hingga menewaskannya. Dalam hitungan menit, kejadian tersebut langsung menjadi santapan media. Akibat tragedi itu, Connors dan rekannya resmi dipecat karena dianggap mencoreng nama baik kepolisian. 2 bulan setelah peristiwa tragis itu, segerombolan perampok mendatangi Bank American Global di pusat kota. Disinilah kita diperkenalkan dengan ketua mereka, seorang pria misterius yang kita panggil saja Samidi. Begitu masuk, Samidi langsung menyandera semua orang di bank. Mereka juga memaksa manajer bank untuk mengunci seluruh pintu masuk agar tidak ada yang bisa kabur. Setelah itu, tanpa basa-basi, mereka meledakkan kunci brankas berisi tumpukan uang. Namun di tengah kekacauan, seorang pegawai bank memberanikan diri menekan tombol darurat. Aksi nekat itu tentu membuat para perampok murka dan pegawai tersebut langsung dihabisi. Beruntungnya alarm itu sudah terhubung ke kantor polisi sehingga petugas langsung meluncur menuju TKP. Setibanya di lokasi, seorang polisi bernama Bernie mencoba mengajak Samidi bernegosiasi. Ia berjanji akan memenuhi permintaan para perampok selama tidak terlalu aneh, misalnya minta janda. Mendengar tawaran itu, Samidi menjawab bahwa ia ingin pihak kepolisian mendatangkan Connors. I only have one demand, and one demand only. Mau tak mau, Kapolres pun menyuruh polisi muda bernama Shane untuk menjemput Connors. Mereka membujuknya untuk kembali turun gunung dengan janji bahwa statusnya sebagai polisi akan dipulihkan. Walau masih kesal karena pernah dipecat, Connors akhirnya bersedia kembali bertugas karena harus bayar cicilan. Sebelum berangkat, Kapolres menugaskan Shane sebagai rekan baru Connors agar ia bisa menahan Connors supaya tidak sembarangan bertindak. Sesampainya di lokasi perampokan, Kapolres langsung mengumumkan kepada semua bawahannya bahwa Connors akan memimpin misi penyelamatan sandera. Mendengar hal itu, Bernie langsung protes keras mengingat Connors pernah menembak sandera penting 2 bulan yang lalu. Namun keputusan Kapolres sudah bulat seperti tahu. Bahkan Kapolres menyuruh Bernie untuk pulang saja daripada bikin ribet. Setelah itu, Connors segera menghubungi Samidi, sang pemimpin perampokan. Dalam percakapan, Samidi terlihat senang bisa berbicara dengan Connors. Ia menyebut bahwa Connors adalah lawan yang sepadan, semacam rival yang dia hormati. Setelah itu, Samidi menjelaskan bahwa semua kondisi sandera baik-baik saja kecuali satu pegawai bank yang tadi nekat memencet alarm. And they're doing just swell. You can't expect to keep the hostage in check if you let a bad deed go unpunished. Demands.
Wouldn't be too much to ask for you. Samidi menutup telepon begitu saja tanpa memberitahu tujuan sebenarnya dari perampokan tersebut. Karena gagal melakukan negosiasi, Connors akhirnya meminta pasukan SWAT untuk mencari cara masuk ke dalam bank. Namun, karena semua pintu otomatis telah dilapisi teknologi keamanan tingkat dewa, satu-satunya pilihan adalah mematikan aliran listrik di seluruh gedung agar pintu bisa didobrak. Begitu listrik padam, situasi justru semakin kacau. Para perampok tiba-tiba menggantung 2 sandera di dekat pintu seperti sengaja memancing aparat. Melihat itu, Connors mengingatkan agar tim SWAT tetap tenang karena jelas itu jebakan. Tapi mereka tidak mendengarkan Connor dan pintu otomatis itu meledak besar membuat beberapa anggota SWAT gugur seketika. Namun setidaknya ledakan itu membuat para sandera bisa berlarian keluar bank. Saat para petugas masuk ke dalam, kelompok Samidi ternyata sudah kabur entah kemana. Yang lebih aneh lagi, tidak ada satu lembar pun uang yang hilang. Para perampok ini repot-repot bikin heboh, tapi sama sekali tidak mengambil uang. Sungguh mencurigakan. Connors selalu mencoba melacak pergerakan mereka lewat rekaman CCTV, tapi sayangnya seluruh video sudah disabotase oleh para perampok. Dengan kata lain, para kriminal ini kabur dengan sangat rapi tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Tidak lama kemudian, beberapa anggota FBI datang untuk membantu penyelidikan. Menurut mereka, para perampok memang tidak berniat merampok uang tunai, karena sepertinya yang mereka incar adalah rekening milik seorang pangeran Arab yang tersimpan di bank tersebut. One of the wealthiest and least popular Arabs in the Middle East. We believe the prince's box was the target. We're trying to reach him now, okay? Sementara itu, Kapolres meminta Connors untuk menangkap para perampok sebelum mereka berhasil menguras rekening sang pangeran dan berubah menjadi sultan dadakan. Jika Connors gagal, maka sudah jelas dia tidak akan bisa menjadi polisi lagi. Di sisi lain, Shane yang masih penasaran dengan ucapan Samidi memutar ulang rekaman negosiasi tersebut dan menyadari bahwa perkataannya mirip dengan teori kaos, strategi yang memanfaatkan kekacauan kecil untuk menutupi tujuan besar. Merasa menemukan pola, Shane menemui Connors di sebuah kafe untuk menjelaskan temuannya. Brains invented the chaos theory in the 1960s. A pattern emerges, and in the end, all the pieces fit together. Menurut Shane, Samidi merampok bank hanya sebagai pengalih perhatian. Teori kaos digunakan untuk mengecoh polisi lewat kejadian-kejadian yang tampak tidak berhubungan agar mereka sibuk memecahkan puzzle palsu sementara pelaku menjalankan rencana utama. Artinya, jamet berotak licin itu kemungkinan masih punya rencana lanjutan. Namun, Connors yang lebih terbiasa menghadapi masalah pakai pistol daripada pakai teori sama sekali tidak mengerti penjelasan tersebut. Ia hanya menimpali bahwa Samidi itu perampok biasa, bukan profesor filsafat. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari rekan Connors yang memberitahukan identitas salah satu anggota perampok. Connors pun berdiri bersiap pergi. Sebelum meninggalkan kafe, ia memberikan uang $20 kepada Shane sebagai uang untuk membayar kopi. Sesampainya di TKP, bawahan Connor memberitahu bahwa mereka telah melihat seorang buronan bernama Demon yang terekam keluar bank saat kejadian perampokan tadi. Mereka meyakini bahwa buronan tersebut sudah bersekongkol dengan kelompok Samidi. Tanpa ingin membuang waktu, Connors dan tim langsung menggerebek rumahnya. Melihat Demon kabur, Shane meminjam motor dari segerombolan gangster yang sedang kopdar di dekat lokasi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Setelah itu, polisi memanggil tim forensik untuk mencari sidik jari di rumah Damon dan akhirnya mereka menemukan sebuah tas berisi uang. Namun, uang itu bukan hasil curian dari bank tadi pagi. Ternyata, uang tersebut berasal dari bank lain yang dirampok 1 bulan lalu dan seharusnya uang itu berada di ruang barang bukti di kantor penyidik. Hal itu diketahui karena uang tersebut memiliki aroma khusus yang memang selalu diberikan penyidik pada barang bukti agar mudah diidentifikasi. To point number 2. Now, to mark the bills, we just spray a scented solution directly on them. Temuan itu membuat Connors dan Shane semakin bingung dan mereka mulai mencurigai Bernie karena sekitar 5 bulan lalu dialah polisi yang menangani kasus perampokan di bank tempat uang itu berasal. Sebelum mendatangi Bernie, Connors dan Shane memutuskan untuk menginterogasi pacar Damon yang sudah dipanggil ke kantor polisi. Saat ditanya soal keterlibatan Damon dalam perampokan, wanita itu mengaku tidak tahu apa-apa dan tidak mau ikut campur urusan kriminal pacarnya. Sementara itu, Damon belum bisa dimintai keterangan karena masih pingsan akibat dibogem oleh Connors. Untuk memastikannya, Connors dan Shane menemui penjaga ruang barang bukti yang bernama Harry. Mereka bertanya apakah Bernie pernah mengambil barang bukti atau tidak. Setelah mengecek catatan, Harry pun menunjukkan tanda tangan Bernie. Line 17. Saat sudah menemukan bukti, Connors dan kawan-kawan segera menemui Kapolres di ruangannya. Di sana, Merlin menduga bahwa Bernie adalah bagian dari komplotan Samidi. Apalagi, Bernie terbukti mencuri barang bukti polisi dan menyerahkannya kepada para penjahat. Namun, Kapolres masih ragu. Bagaimanapun, Bernie dikenal sebagai polisi teladan, baik hati, dan rajin sedekah anak yatim. Selain itu, bukti yang ada masih belum cukup kuat untuk menahannya. Meski begitu, Connors dan Shane semakin yakin bahwa Bernie memang terlibat. Mereka pun meminta izin kepada Kapolres untuk segera menangkap Bernie karena kemungkinan besar ia punya hubungan dengan Damon maupun Samidi. Namun sebelum mereka sempat bergerak, Kapolres tiba-tiba mendapat kabar mengejutkan bahwa Bernie ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi kepala bocor. Anehnya, tidak ada jejak siapapun di TKP, jadi kemungkinan besar dia memang COD dengan malaikat maut. Connors dan Shane langsung meluncur ke rumah Bernie. Sesampainya di sana, mereka menemukan denah bank yang dirampok pagi itu serta beberapa koran mengenai Pangeran Arab. Temuan ini semakin memperkuat bahwa Bernie terlibat dalam skema Samidi. Sayangnya, karena ia sudah mati, mereka tak bisa lagi mengorek informasi apapun darinya. Tak lama setelah itu, Connors menerima telepon dari Samidi. Di momen ini, Samidi akhirnya mengungkap motif aslinya. Ia ingin membalas dendam kepada kepolisian. I'm starting to connect the dots. Vengeance will be mine, detective. Then come and get me, you piece of shit. Namun, informasi itu masih belum memberikan kejelasan apapun karena alasan Samidi ingin membalas dendam kepada polisi masih samar dan tidak masuk akal. Tidak lama kemudian, Kapolres menyampaikan kabar baru. Pangeran Arab ternyata telah menarik seluruh tabungannya sebelum perampokan terjadi. Artinya, Samidi sebenarnya tidak pernah berniat mencuri uang dari bank itu. Akibat fakta tersebut, kasus ini menjadi semakin memusingkan. Sepertinya Samidi benar-benar menerapkan teori kaos seperti yang sebelumnya disebutkan Shane. Karena itu, Connors memutuskan untuk mengulang penyelidikan dari awal. Tanpa membuang waktu, tim kepolisian kembali menuju Bank American Global. Di lokasi, seorang ahli IT menjelaskan bahwa komplotan perampok sebenarnya berjumlah 5 orang. Namun sejauh ini, baru identitas Samidi dan Damon yang berhasil terungkap. Saat memeriksa rekaman CCTV, Shane menemukan kejanggalan pada salah satu ruangan yang penuh dengan komputer. Melihat itu, Connors langsung meminta tim forensik untuk memeriksa seluruh perangkat tersebut. Can you hack into this? So what do we do in the meantime? Sayangnya, tim forensik tidak menemukan petunjuk apapun dari komputer-komputer itu. Karena penyelidikan kembali buntu, Connors mengajak Shane dan yang lain untuk makan malam bersama agar pikiran mereka sedikit rileks.
Saat sedang makan, Connors pamit ke toilet karena sudah kebelet ingin buang hajat. Di waktu yang sama, Shane mulai kipo soal hubungan Merlin dan seniornya tersebut. Menurut gosip yang beredar, mereka pernah berpacaran, tetapi hubungan itu kandas karena tidak direstui oleh orang tua. Setelah makan malam usai, Shane akhirnya mendapat kabar baru dari ahli IT mengenai identitas salah satu anggota komplotan perampok. I realized something today. They got a match. Got a name? Chris Lee. Tak ingin membuang waktu, Shane langsung mengajak Connors untuk menggerebek ke rumah sang perampok. Dalam perjalanan menuju lokasi, mereka membaca catatan kriminal si jamet tersebut. Ternyata, rekam jejaknya tidak main-main, dia sudah berulang kali membobol sistem keamanan bank dan bahkan masuk dalam daftar buronan FBI. Melihat data itu, Connors tiba-tiba teringat rekan lamanya bernama Adam. 5 tahun lalu, ia pernah menangani kasus pembobolan bank yang pola kejahatannya mirip seperti ini. Tak lama kemudian, Connors dan Shane akhirnya tiba di rumah si perampok. Namun pada saat yang bersamaan, Samidi ternyata sudah berada di sana lebih dulu. Baku tembak pun tak terhindarkan. Very well, Chris. Sayangnya, Samidi berhasil kabur setelah membunuh anak buahnya sendiri. Ia jelas melakukan itu agar Connors semakin kesulitan mengejarnya. Beruntung masih ada Damon yang bisa mereka interogasi. Awalnya, Damon sama sekali tidak mau berbicara. Namun sikapnya langsung berubah ketakutan ketika Shane mengancam akan menghabisinya. If I were to inject this whole thing... Plead the fifth. Okay, I'll talk. Terbujuk rasa takut, Damon akhirnya mengungkapkan identitas asli Samidi. Ternyata, Samidi adalah kakak kandung dari penjahat yang dibunuh Connors di awal film. Dengan demikian, motif balas dendam Samidi pun jelas, ia ingin menuntut kematian adiknya. Scott Curtis. He's also the brother of John Curtis, the perp Connors shot. Sebelum Samidi bergerak lebih jauh, para polisi segera menuju markas persembunyian para perampok lainnya. Dalam perjalanan, Connors mulai terbuka pada Shane yang kini ia anggap seperti konco kentel sendiri. Connors mengakui bahwa ia menyesali kejadian silam ketika ia secara tidak sengaja menembak mati adik Samidi dan juga seorang sandera. Seharusnya ia hanya melumpuhkan, bukan menghabisi. Sebagai teman yang baik, Shane menenangkannya. Ia mengatakan bahwa Connors tidak bersalah. Lagi pula, saat itu Connors hanya menjalankan tugasnya sebagai polisi. Sesampainya di lokasi persembunyian, Connors dan tim melihat dua anak buah Samidi yang sedang ngobrol santai sambil entah kenapa mendengarkan kisah para nabi. Karena situasinya terlihat aman, Connors memerintahkan semua anggota untuk menunggu hingga Samidi muncul. Namun, rencana itu langsung buyar. Mereka ternyata sudah ketahuan oleh para jamet sehingga satu-satunya jalan keluar hanyalah baku tembak. Connors kemudian membagi tim menjadi dua kelompok agar bisa mengepung dan menangkap kedua anak buah Samidi itu dari arah yang berbeda. Ketika menyusuri bagian dalam markas, mereka menemukan dinding penuh dengan foto-foto Connors dan beberapa polisi lainnya. Jelas terlihat bahwa Samidi sudah merencanakan semua ini dengan sangat matang, bahkan sejak lama. Tak lama setelah itu, mereka menemukan para jamet yang berusaha kabur. Baku hantam pun tak terhindarkan. Di tengah kekacauan itu, Merlin menemukan sebuah bom yang sudah aktif di dalam markas. Merlin segera berteriak meminta semua orang segera keluar.
Ledakan besar pun terjadi. Dari kejauhan Samidi mengintip dari balik pohon, menyaksikan markasnya hancur dan puas melihat hasil rencananya. Sementara itu, Merlin dan Shane sangat terpukul karena mereka gagal menyelamatkan Connors yang terperangkap di dalam saat bom meledak. Merlin langsung terpukul karena baginya Connors adalah mantan terindah. Di sisi lain, Shane juga sama terpukulnya. Namun, ia berkata bahwa mereka berdua tidak boleh membiarkan pengorbanan Connors sia-sia. Apapun yang terjadi, Samidi harus ditangkap. Shane kembali ke kantor polisi dengan hati yang berat. Di sana, ahli IT memberikan laporan terbaru yang membuat semuanya semakin jelas. Ia menjelaskan bahwa Samidi dan komplotannya telah menanam sebuah virus di seluruh sistem komputer bank. Virus itu bekerja dengan cara yang sangat licik. Samidi hanya mengambil kurang dari $100 dari setiap akun nasabah. Nominal itu cukup kecil sehingga tidak ada satupun nasabah yang merasa curiga atau mengeluh. Namun, karena jumlah nasabah mencapai ribuan orang, uang yang berhasil dikumpulkan mencapai $1 miliar. Dengan kata lain, meski setiap orang hanya kehilangan sedikit, totalnya menjadikan tindakan itu sebagai perampokan nominal terbesar dalam sejarah. Mendengar penjelasan itu, Shane akhirnya benar-benar memahami betapa cerdiknya Samidi. Sejak awal, Samidi sudah menerapkan teori kaos, membuat polisi ragu, memecah fokus, menciptakan kekacauan, dan menarik perhatian ke tempat yang salah. Sementara semua orang sibuk mengejar ancaman palsu, Samidi diam-diam melakukan pencurian utama tanpa terdeteksi. Setelah mendapat informasi itu, Shane menerima telepon dari Samidi yang kembali mencoba mengalihkan perhatiannya dengan ancaman samar. Namun bagi Shane, kematian Connor adalah bahan bakar terbesar untuk mengejar Samidi sampai ke ujung dunia. It's not over yet. Wishful thinking. No, $1 billion, they will find you. Pikiran Shane semakin kacau meski Kapolres sempat menyuruhnya beristirahat agar kewarasan tidak hilang. Shane yang tetap keras kepala memutuskan kembali ke kantor dan melanjutkan penyelidikan secepat mungkin. Saat ia menelusuri ulang catatan tanda tangan Bernie, firasatnya makin kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Shane pun memanggil Harry kembali untuk diinterogasi. Awalnya, ketika ditanya kenapa tanda tangan asli Bernie berbeda dengan yang tercatat di buku ruang bukti, Harry mencoba berkelit. Namun ketika Shane mulai naik pitam dan menudingnya sebagai bagian dari komplotan Samidi, pertahanan Harry runtuh. Akhirnya, ia mengaku juga bahwa ia diam-diam bersekongkol dengan komplotan Samidi, bahwa ia yang mengambil uang barang bukti dan bahwa ia pula yang menjebak Bernie agar tampak bersalah sejak awal. They're not the same signatures. Your signature. You gave him the money, and you helped him with his plan because everybody got a raw deal! Namun pengakuannya tidak berhenti di situ. Harry juga mengungkap fakta besar yang sangat mengejutkan. Identitas asli Samidi ternyata adalah seorang polisi bernama Adam York, rekan kerja sekaligus sahabat dekat Connors. Ternyata di perampokan awal film, Samidi tidak sengaja menembak seorang sandera ketika berusaha menyelamatkannya. Connors sebagai sahabat kemudian menembak penjahat yang menyandera itu agar ia mendapat hukuman yang sama dengan Samidi. Sayangnya, keputusan para petinggi justru memecat mereka berdua tanpa proses sidang apapun, padahal keduanya adalah polisi teladan selama bertahun-tahun. Tidak terima dengan perlakuan itu, kedua sahabat tersebut akhirnya memilih jalan balas dendam. Sejak saat itu, Samidi pergi meninggalkan kota dan mengganti identitasnya sebagai kakak dari penjahat yang dibunuh Connors agar ia memiliki motif palsu untuk mengecoh polisi. Untuk melancarkan rencananya, ia menyuap Harry lalu merekrut 4 buronan paling dicari termasuk Damon. Setelah tim terbentuk, Samidi dan Connors memutuskan menjadikan Bernie sebagai kambing hitam karena Bernie adalah satu-satunya polisi kompeten yang berpotensi membongkar rencana mereka.
Mendengar pengakuan itu, Shane kembali menekan Harry. Ia bertanya apakah Harry tahu bahwa Samidi juga telah membunuh Connors. Terkejut, Harry keceplosan mengatakan bahwa semua polisi tahu Samidi selalu mengungguli Connors dalam segala hal. Shane langsung memahami semuanya. Samidi bukan hanya buronan biasa, ia adalah Adam York, mantan polisi yang merasa dikhianati institusi yang selama ini ia layani. Balas dendamnya kini telah menghancurkan seluruh kota dan Shane bersumpah akan menghentikannya sendiri. Mendengar penjelasan mengejutkan dari Harry, Shane benar-benar tidak habis pikir. Selama ini ia telah dipermainkan oleh Samidi. Semua petunjuk, semua jebakan, dan semua kekacauan ternyata sudah dirancang dengan sangat rapi. Tak ingin membuang waktu, Shane segera menemui ahli IT kepolisian dan meminta bantuan untuk melacak lokasi Samidi. Begitu sinyalnya ditemukan, Shane dan Merlin langsung menuju sebuah restoran tempat Samidi terlihat baru selesai makan malam. Saat Samidi bangkit untuk pergi, Shane dan Merlin langsung menodongkan pistol ke arahnya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Dalam hitungan detik, baku tembak pun pecah. Drop the weapon and let the girl go. It's over. Merasa terdesak, Samidi kabur menuju arah dermaga. Tetapi kali ini Shane tidak ingin gagal lagi. Demi menuntaskan kasus ini dan demi Connors, ia akan melakukan apapun untuk menangkap Samidi. Kejar-kejaran sengit berlanjut sampai ke area pelabuhan. Tembakan saling bersahutan dan duel fisik pun tak terhindarkan. Berkat kerja kerasnya, Shane akhirnya berhasil menghabisi Samidi. Di sisi lain, Merlin juga merasa lega. Penjahat yang selama ini membuat warga resah akhirnya tumbang juga. Namun setelah kejadian itu, ketika mereka makan di sebuah kafe, Shane tiba-tiba teringat pada uang $10 yang pernah diberikan Connors kepadanya sehari sebelum ia tewas. Saat ia mengeluarkan uang itu untuk membayar, aromanya langsung membuatnya terpaku. What is that? Aroma uang itu sama persis dengan aroma uang yang ditemukan pada barang bukti. Uang yang selama ini dikatakan dicuri Bernie. Firasat buruk seketika muncul. Shane merasa ada yang tidak beres karena mengapa uang Connors memiliki aroma yang identik dengan uang curian ruang bukti. Tidak mungkin itu hanya kebetulan. Shane tidak bisa tinggal diam. Ia langsung bergegas meninggalkan kafe dan menuju rumah Connors untuk mencari jawaban. Sesampainya di sana, ia menggeledah setiap sudut rumah itu. Semakin lama, semakin banyak keganjilan yang ia temukan. Hingga akhirnya, di salah satu ruangan, Shane menemukan sebuah buku tentang teori kaos. Teori yang selama ini digunakan Samidi dalam menjalankan aksinya. Padahal, Connors selalu mengaku tak paham apapun soal teori itu. Di titik ini, dada Shane terasa sesak. Semua potongan puzzle tiba-tiba tersambung. Apakah Connors tidak mati? Atau lebih buruk, Connors terlibat sejak awal? Shane berdiri terpaku menyadari satu kemungkinan paling pahit. Connors mungkin telah memalsukan kematiannya dan ikut berada di balik kekacauan ini. Edward Lorenz invented the chaos theory in the 1960s. Initial state of events may seem unrelated and random. Tanpa menunggu lebih lama, Shane langsung melaju ke bandara. Ia ingin memastikan bahwa semua dugaannya benar. Sesampainya di sana, ia meminta rekannya mengecek penerbangan atas nama Connors. Namun laporan yang masuk justru membuatnya makin curiga. Tidak ada penumpang atas nama Connors. Ketika Shane memeriksa kembali buku teori kaos yang ia temukan di rumah Connors, ia mendapati sebuah nama asing di sampul dalam, James Blake. Seketika ia meminta rekannya mencari penumpang dengan nama tersebut. Dan benar saja, ada seseorang bernama James Blake yang dijadwalkan terbang hari itu.
Belum sempat ia bertanya pada petugas bandara, ponselnya tiba-tiba berdering. Sebuah panggilan dari nomor misterius. Saat Shane mengangkatnya, suara di seberang membuat seluruh tubuhnya merinding. Karena itu adalah Connors. Semua dugaannya benar. Connors masih hidup dan dialah dalang dibalik semua kekacauan. Shane hampir tidak bisa percaya, senior yang selama ini ia hormati ternyata memanipulasi segala hal termasuk dirinya. Ia merasa dikhianati habis-habisan. Selama ini ia hanya dijadikan alat untuk menyingkirkan para perampok supaya Connors bisa menikmati uang hasil curiannya seorang diri. Dengan nada tenang, Connors mulai membeberkan rencananya. Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun baik ia maupun Samidi telah mengabdi dan menyelamatkan banyak nyawa, namun tetap tidak pernah dihargai. Tidak ada kenaikan pangkat, tidak ada ucapan terima kasih. Tapi ketika satu kesalahan terjadi, mereka langsung dipecat tanpa ampun. Karena itulah Connors dan Samidi merencanakan semuanya. Teori kaos memungkinkan mereka membuat polisi kacau, ragu, dan salah langkah, sehingga perampokan besar bisa dilakukan tanpa terdeteksi. Connors juga menjelaskan kenapa tidak ada satupun anak buah Samidi yang mengenal dirinya, karena sebenarnya hanya Samidi yang bekerja sama dengannya. Samidi atau Adam York lah yang merekrut jamet-jamet buronan itu. Connors hanya memberikan arahan mematikan listrik bank agar mereka bisa meretas sistem bank dan menyiapkan ledakan di rumah lama Adam York sebagai kematian palsu Connors. Shane terdiam, ingatannya kembali ke malam ledakan. Connors telah memasang bom itu sendiri lalu bersembunyi di ruang bawah tanah sebelum ledakan terjadi. Jasad yang dianggap milik Connors ternyata adalah tubuh anak buah Samidi yang dipasangi lencana polisi, sengaja dibuat hangus agar tidak dapat diidentifikasi. Setelah semuanya selesai, Connors keluar dari rumah itu dengan menyamar sebagai pemadam kebakaran. Kini semuanya jelas, permainan kotor yang begitu rapi sampai Shane sendiri tidak sadar ia dijadikan pion. Di akhir percakapan, Connors mengatakan bahwa ia telah mengganti identitasnya dan akan meninggalkan negara itu selamanya. Ia menyuruh Shane berhenti mencarinya, toh negara sudah menganggapnya mati. Dan benar saja, dari kejauhan Shane melihat sosok dengan koper besar memasuki area keberangkatan internasional. Penampilan baru, identitas baru, hidup baru. Connors berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Di masa depan, ia berniat membuka lembaran baru di luar negeri, menikmati uang $1 miliar yang dicurinya. Cukup untuk membuatnya hidup bagaikan Crazy Rich sampai kiamat. Shane hanya berdiri terpaku, kecewa, marah, dan tak percaya menyaksikan senior yang dulu ia kagumi berubah menjadi musuh terbesar dalam hidupnya. Dan film pun tamat dengan sangat mencengangkan. Film ini mengajarkan kita untuk tidak mudah percaya pada orang lain, bahkan jika dia adalah teman dekat atau keluarga sendiri, atau mengaku keluarga sendiri. Karena pada akhirnya setiap orang bisa menyimpan sisi gelap yang tidak kita ketahui. Contohnya, kekayabuhan pian nempel terus sama bos atau senior di kantor, rela disuruh-suruh belikan kopi, indomie, atau kerjain tugas dia. Pian pikir bakal dinaikkan gaji atau pangkat, padahal pian cuma dimanfaatkan biar dia pulang cepat main golep. Pian kerja keras, dia yang dapat nama dan duitnya. Hapuk liur, ya kada? Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu passwordnya apa nih Mas Yono? Burung gundul pamit dulu.